Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Nah, sudah mulai bermunculan. Halo Mbak Vita Ronika, Mbak Nadia, ada ini. Mas Ahmad Didin, Mbak Sari, Mbak Regina, Mbak Arifah, Mbak Rahmadona, Mbak Meilani, Mbak Indah, ya itu Mbak Anindita, Mbak Dia, Mbak Wulan, Mbak Dela, Mbak Friska, Mbak Nurlaini, Mbak Riza Putri, Mbak Wera. Selamat pagi, yang lain mana ini? Belum terlihat. Nah, masih semangat ya. Pagi-pagi harus semangat. Semangat kuliah ini, kuliah pagi. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai landasan sosiologis dan juga teknologis dalam pengembangan kurikulum. Nah, hari ini untuk penyaji kita ada Mbak Berliana dan juga Mbak Arifah. Nah, sudah siap Mbak Berliana dan Mbak Arifah? Mbak Berliana sudah bergabung, Mbak Berliana? Halo Mbak Arifah? Mbak Berliana masuk ya Mbak ya? Bagaimana Mbak Arifah? Masih mute Mbak? Mbak Berliana masuk ya ini ya? Masuk Mbak Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Devi Cynthia dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya dan rekan saya untuk mempresentasikan tentang materi landasan sosiologis dan teknologis perkembangan kurikulum. Sebelum kita lanjut ke materi, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Berliana Karisma Danistiaga.
dan rekan saya Arifah Putri Nurnadila. Kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang dua landasan pengembangan kurikulum. Materi pertama yaitu landasan sosiologi. Mohon maaf, maksudnya kali ini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang dua landasan pengembangan kurikulum. Landasan sosiologis dan teknologis perkembangan kurikulum itu, jika landasan sosiologis itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada masyarakat dan kurikulum, dan yang kedua ada kebudayaan dan kurikulum. Untuk landasan teknologis itu sendiri terbagi menjadi dua bagian juga, ada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan yang kedua ada kurikulum. Materi yang pertama yaitu landasan sosiologis akan dijelaskan oleh rekan saya Arifah Putri Nurnadila. Untuk itu saya persilahkan. Silakan Mbak Arifah. Mbak Berliana, ini Mbak Arifah kemana ya? Kayaknya nggak kelihatan. Mohon maaf Bu, itu Mbak Arifah sudah nyalakan mikrofon, itu sudah berbicara, tapi kayaknya kita nggak kedengeran Bu, sinyalnya mungkin. Ini di punya saya malah Mbak Arifahnya nggak ada itu, malahan sepertinya terlempar keluar ya.
Suaranya tidak masuk Mbak Rifah. Coba yang satu pakai HP untuk suaranya, biar suaranya bisa masuk. Pakai 2 device coba. Mohon maaf, Ibu dan teman-teman, apakah TTP saya sudah muncul? Belum, Mbak. Apakah suaranya sudah terdengar? Suara terdengar, Mbak. Cuma PowerPoint-nya belum muncul. Ya, masih belum. Mbak, atau PowerPoint-nya itu bisa dikirim ke teman-teman yang lain, nanti untuk share screen-nya bisa dioperasikan oleh teman-teman. Begitu mungkin bisa. Yang kemarin sudah presentasi dan bisa share screen itu, coba Mbak Adifa mungkin bisa membantu Mbak Adifa. Mbak Berliana silakan dikirim WA ke Mbak Adifa untuk Mohon tunggu PowerPoint-nya. Ya. Kalau misalkan masih ada kendala, kalau sudah bisa ya tidak perlu. Ini apakah sudah terlihat, Ibu?
Sudah, Mbak. Ya, sudah terlihat, Mbak. PowerPoint-nya sudah. Tentang landasan sosiologis dan teknologis perkembangan kurikulum. Untuk yang pertama adalah landasan sosiologis. Nanti dikaji menjadi dua kajian, dua sisi, yaitu yang pertama masyarakat dan kurikulum, dan yang kedua untuk yang pertama yaitu landasan sosiologi. Landasan sosiologi pengembangan kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Yang maksudnya asumsi-asumsi itu adalah dugaan yang diterima sebagai dasar dan sebagai landasan berpikir yang dianggap benar yang berasal dari nilai-nilai karakter kehidupan sosial budaya masyarakat yang dijadikan pokok kesepakatan atau capaian dalam pengembangan kurikulum pendidikan. Pendidikan dari segi sosiologi. Pendidikan adalah proses mempersiapkan individu. Pendidikan pula adalah proses sosialisasi dan berdasarkan pandangan antropologi, pendidikan adalah pembudayaan. Itu yaitu contohnya sejak sekolah kita mendapat pendidikan ideologi Pancasila. Secara tidak langsung kita mengenal ideologi itu Pancasila. Nantinya akhirnya seseorang itu dapat paham apa sih, kenapa sih kita mendapat Indonesia itu diharapkan manusia yang lebih bermutu, mengerti dan mampu membangun masyarakatnya. Oleh karena itu, tujuan isi maupun proses pendidikan harus disusun oleh Nana Syaudi, Sukmadinata, 1997-58. Pendidikan adalah proses sosialisasi melalui interaksi insani menuju manusia yang berbudaya. Dalam konteks ini, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia, dibina dan dikembangkan sesuai dengan nilai budayanya, serta dipupuk kemampuan dirinya menjadi manusia. Kajian untuk landasan sosiologi ada dua sisi. Yang pertama, masyarakat dan kurikulum. Pengertian masyarakat adalah suatu kelompok individu yang diorganisasikan mereka sendiri ke dalam kelompok-kelompok berbeda, atau suatu kelompok individu yang terorganisasi yang berpikir
tentang dirinya sebagai sesuatu yang berbeda dengan kelompok atau masyarakat lainnya. Tiap masyarakat mempunyai kebudayaan sendiri-sendiri. Maka dari itu, yang membedakan masyarakat satu dengan masyarakat yang lain adalah kebudayaan, sangat tergantung kepada kebudayaan. Menurut Daud Yusuf, 3 sumber nilai yang ada dalam masyarakat untuk dikembangkan melalui proses pendidikan nalaraan. Dan yang kedua adalah estetika. Estetika adalah aspek emosi atau perasaan. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ini berkaitan dengan aspek nilai. Tujuan fungsi sosial pendidikan menurut Calhoun, Light, dan Keller 1997. Yang kedua, mentransmisikan budaya. Dan yang ketiga, mendorong adaptasi lingkungan. Yang keempat, membangun kedisiplinan. Yang kelima, mendorong bekerja kelompok. Yang keenam, meningkatkan perilaku etik. Dan yang ketujuh, memilih berbakat dan memberi penghargaan prestasi. Perubahan sosial budaya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat secara langsung dan tidak langsung bisa mengubah kebutuhan masyarakat. Dan kebutuhan itu sendiri juga dipengaruhi oleh kondisi masyarakat itu sendiri. Perbedaan masyarakat sebagian besar disebabkan oleh kualitas-kualitas individu yang menjadi anggota masyarakat tersebut. Pengembangan kurikulum harus ditekankan pada pengembangan individu dan keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Salah satu ciri masyarakat adalah berkembang. Perkembangan masyarakat dipengaruhi oleh falsafah hidup, nilai-nilai, iptek, dan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Sisi yang kedua adalah kebudayaan dan kurikulum. Kebudayaan ini mempunyai arti sebagai keseluruhan ide atau gagasan, cita-cita, pengetahuan, kepercayaan, cara berpikir kesenian, dan nilai yang telah disepakati oleh masyarakat. Daud Yusuf 1981 ini mendefinisikan kebudayaan sebagai segenap perwujudan dan keseluruhan hasil pikiran atau logika, kemauan atau etika, serta perasaan atau estetika manusia dalam rangka perkembangan kepribadian, perkembangan hubungan manusia dan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Secara lebih rinci, kebudayaan ini diwujudkan dalam 3 gejala. Yang pertama, ide, konsep, gagasan, nilai, norma, peraturan, dan lain-lain. Wujud kebudayaan ini bersifat abstrak yang berada dalam alam dan pikiran manusia dan masyarakat di tempat kebudayaan itu berada. Dan yang kedua, yaitu kegiatan. Kegiatan adalah tindakan berpola dari manusia dalam bermasyarakat. Tindakan ini disebut sebagai sistem sosial. Dalam sistem sosial, aktivitas manusia bersifat konkret, bisa dilihat dan diobservasi. Jadi, tindakan berpola manusia ini didasarkan oleh wujud kebudayaan yang pertama, yaitu ide konsep tadi direfleksikan dengan bentuk aktivitas manusia, yaitu kegiatan. Dan yang ketiga, yaitu benda hasil karya manusia, yaitu wujud kebudayaan ini adalah seluruh fisik perbuatan atau hasil karya manusia di masyarakat.
Wujud kebudayaan yang ketiga ini adalah produk dari wujud kebudayaan yang pertama, yaitu ide konsep tadi direfleksikan ke aktivitas manusia, yaitu kegiatan. Kegiatan itu tadi bisa ada wujud kebudayaan, wujudnya yaitu produk dari hasil karya manusia tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor kebudayaan merupakan bagian penting dalam pengembangan kurikulum dengan pertimbangan yang pertama, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Semua itu dapat diperoleh individu melalui interaksi dengan lingkungan budaya, keluarga, masyarakat sekitar, dan sekolah atau lembaga pendidikan. Dan yang kedua, kurikulum pada dasarnya harus mengakomodasikan aspek-aspek sosial dan budaya. Aspek sosiologis adalah yang berkenaan dengan kondisi sosial masyarakat yang beragam, seperti masyarakat industri, pertanian, nelayan, dan sebagainya. Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan harus bermuatan kebudayaan yang bersifat umum seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Diimplikasi dari pendidikan di sekolah yang bertujuan mendidik anggota masyarakat agar dapat hidup berintegrasi, berinteraksi, dan beradaptasi dengan masyarakat lainnya, serta meningkatkan kualitas hidupnya sebagai makhluk yang berbudaya. Beranjak dari kenyataan tersebut, maka pengembangan kurikulum sekolah harus mengakomodasikan unsur-unsur lingkungan yang menjadi dasar dalam menetapkan materi kurikulum. Materi kurikulum muatan lokal. Di sini muatan lokal adalah program pendidikan yang isi dan media penyampaiannya dikaitkan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah. Isinya adalah materi pelajaran atau bahan ajar yang dipilih dari lingkungan dan dijadikan program untuk dipelajari siswa di bawah bimbingan guru. Sedangkan media penyampaiannya adalah metode dan berbagai alat bantu pembelajaran yang digunakan dalam menyajikan isi muatan lokal yang diambil dari dan menggunakan sumber lingkungan yang dekat dengan kehidupan peserta didik. Klasifikasi lingkungan sosial budaya yang terdapat dalam pola kehidupan daerah karena keragamannya ada 8 macam, yaitu yang pertama perikanan darat dan laut, yang kedua peternakan, yang ketiga persawahan, keempat perladangan dan perkebunan, yang kelima perdagangan yang termasuk di dalam jasa, yang keenam industri kecil termasuk di dalam industri rumah tangga, yang ketujuh industri besar, dan yang kedelapan adalah pariwisata. Tujuan pengembangan kurikulum muatan lokal dapat dilihat dari kepentingan nasional dan kepentingan peserta didik. Dalam hubungannya dengan kepentingan nasional muatan lokal, bertujuan yang pertama melestarikan dan mengembangkan kebudayaan khas daerah. Yang kedua, mengubah nilai dan sikap masyarakat terhadap lingkungan ke arah positif. Sedangkan kepentingan peserta didik, pengembangan kurikulum muatan lokal bertujuan yang pertama meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengakrabkan peserta didik dengan lingkungannya sehingga mereka tidak asing dengan lingkungannya. Dan yang ketiga, menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari untuk memecahkan masalah yang ditemukan di lingkungan sekitar oleh Umar Tirta Raharja dan Lasula 2276.
Sedangkan landasan teknologis akan dijelaskan oleh rekan saya, Berliana. Silakan, Berliana. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu tentang landasan teknologis. Di dalam landasan teknologis itu sendiri, ada yang namanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk ilmu pengetahuan, pengertiannya adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Dan untuk teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Perkembangan ilmu pengetahuan masa kini banyak didasari oleh penemuan pemikiran filsuf purba seperti Plato, Socrates, Aristoteles, John Dewey, Archimedes, dan lain-lain. Seiring perkembangan pemikiran manusia, banyak dihasilkan temuan-temuan baru dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan lainnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini berpengaruh terhadap pendidikan, karena perkembangan teknologi industri dan pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Maksudnya hubungan timbal balik itu industri dan teknologi itu tidak bisa dipisahkan. Industri dengan teknologi maju itu memproduksi berbagai macam alat-alat dan bahan yang secara langsung atau tidak langsung dibutuhkan dalam pendidikan, sekaligus menuntut sumber daya manusia untuk mengaplikasikannya. Next. Dalam kegiatan pendidikan membutuhkan dukungan penggunaan alat-alat industri seperti televisi, radio, video, komputer, dan lain-lain. Maka dari itu, penggunaan alat industri tersebut akan sebagai penunjang pelaksanaan program pendidikan. Karena perkembangan teknologi komunikasi semakin canggih, maka menuntut pengetahuan dan keterampilan serta kecakapan yang memadai dari guru dan pelaksana program lainnya. Sendiri, pengertiannya pendidikan itu sendiri merupakan upaya menyiapkan siswa menghadapi masa depan dan perubahan masyarakat yang semakin pesat, termasuk di dalamnya perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka, pengembangan kurikulum harus berlandaskan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri terdiri dari dua sisi. Yang pertama ada sisi secara langsung dan yang kedua yaitu sisi secara tidak langsung. Untuk secara langsung, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berimplikasi pada pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Yang kedua, secara tidak langsungnya itu menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next. Kurikulum. Pada tahap sebagai ide, rencana, pengalaman, maupun kurikulum, sebagai hasil dalam pengembangannya harus mengacu atau menggunakan landasan yang kuat dan kokoh. Mengapa? Agar kurikulum berfungsi serta berperan sesuai dengan tuntutan pendidikan yang ingin dihasilkan. Pada tahap ini tercantum dalam rumusan tujuan pendidikan nasional yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Next.
Nah, di sini ada 4 prinsip landasan pokok dasar pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan psikologis, yang ketiga landasan sosial budaya, dan yang keempat landasan ilmiah dan teknologi. Untuk lebih memahami tentang 4 landasan pokok dasar pengembangan kurikulum, maka saya akan menjelaskan pengertiannya. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis itu asumsi-asumsi tentang hakikat, realitas, hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai yang menjadi titik tolak mengembangkan kurikulum. Yang kedua, landasan psikologis, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari psikologi dan dijadikan titik tolak mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, landasan sosial budaya. Landasan sosial budaya adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari sosiologi dan antropologi dan dijadikan titik tolak mengembangkan kurikulum. Dan yang terakhir yaitu landasan ilmiah dan teknologi. Adalah asumsi-asumsi yang bersumber dari hasil-hasil riset atau penelitian dan aplikasi dari ilmu pengetahuan yang menjadi titik tolak mengembangkan kurikulum. Yang terakhir, next. Yang terakhir dari presentasi kami adalah sebuah kesimpulan. Kesimpulan dari materi landasan sosiologis dan landasan teknologis pengembangan kurikulum adalah pendidikan adalah proses budaya. Manusia yang akan dididik adalah makhluk yang berbudaya dan senantiasa mengembangkan kebudayaannya. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan dengan didasarkan pada norma-norma sosial atau budaya. Dengan demikian, maka pendidikan akan menjadi pewaris budaya dan sekaligus berfungsi untuk mengembangkan kehidupan sosial maupun ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang berbudaya. Untuk di lain pihak, bahwa pendidikan ini dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan sangat pesat. Oleh karena itu, agar kurikulum dapat bertahan kuat, maka pengembangannya harus didasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang kuat pula. Dengan demikian, kurikulum akan mampu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang baik dilihat dari segi perkembangan dan budaya maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah pengucapan kata atau salah penulisan kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman untuk bertanya. Selanjutnya saya akan membuka diskusi. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan untuk klik tombol raise hand. Ayo, silakan bertanya. Ini seharusnya banyak pertanyaan yang muncul dari presentasi ini. Mbak Berliana, ini ada yang tanya.
Baik, Kak Riza Putri, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Risa Putri. Saya ingin bertanya pada kelompoknya Mbak Berliana, mengapa dalam masyarakat kurikulum tersebut dasar utama perkembangannya adalah masyarakat? Bagaimana jika masyarakat itu sendiri tidak berkembang? Terima kasih, Mbak. Terima kasih Kak Riza Putri atas pertanyaannya. Terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan, kita tampung dulu. Silakan jika ada teman-teman yang lain mau bertanya. Saya mau tanya Mbak Berliana. Bagaimana caranya Anda menyikapi guru yang sudah tua yang belum paham tentang teknologi, tentang aplikasi yang digunakan sekarang? Contohnya itu menggunakan aplikasi Google Maps, Zoom, Classroom, dan lain sebagainya. Itu caranya Anda menyikapinya itu bagaimana, Mbak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anita. Saya tampung dulu ya pertanyaannya. Silakan jika ada teman yang lain mau bertanya. Saya izin bertanya Mbak Berliana. Silakan Mbak Adifa Fenki. Baik, tadi kan dijelaskan tentang muatan lokal. Nah, untuk pertanyaan saya sendiri, apakah muatan lokal dalam pendidikan di Indonesia itu sudah diterapkan? Karena dulu waktu SMP dan SMA, saya kan pernah ada jadwal ulangan, itu tertulis bahwa ada jadwal muatan lokal. Namun selama pembelajaran itu saya tidak pernah untuk diajarkan muatan lokal itu sendiri. Apakah sebenarnya sudah diterapkan dalam pendidikan di Indonesia, cuman beda dengan metode pembelajaran yang lainnya, ataukah memang belum diterapkan begitu, Mbak? Terima kasih. Baik Kak Adifa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu. Jika ada teman-teman yang lain mau bertanya, silahkan. Saya mau izin bertanya, Mbak. Ya, silahkan Kak Ramadona. Tadi kan dijelaskan bahwa pendidikan merupakan proses sosialisasi melalui interaksi insan menuju manusia yang berbudaya. Lalu dalam konteks tersebut, anak didik dihadapkan dengan budaya manusia. Pertanyaan saya, jika Anda menjadi seorang pendidik, bagaimana penerapan Anda agar dapat menjadikan anak didik menjadi manusia yang berbudaya? Terima kasih. Untuk teman-teman yang lain juga menyiapkan jawaban ya. Jadi nanti bisa sharing diskusi.
Silakan Mbak Berliana, Mbak Arifah. Mas Rivaldo nanti ya Mas ya, setelah ini dijawab nanti baru bertanya ya. Silakan Mbak Berliana dan Mbak Arifah untuk menjawab. Suara saya apakah sudah terdengar, Bu?
Sudah Mbak, cuma mantul. Yang device yang satunya volumenya dinolkan aja supaya nggak mantul. Ya Bu, sudah. Ya silakan. Tadi kendala sinyal. Izin menjawab dari Anita, apakah sudah dijawab tadi pertanyaan dari Mbak Anita? Belum, Mbak. Belum ada yang dijawab, Mbak. Jadi tadi pertanyaan bagaimana cara menyikapi guru yang tidak tahu teknologi. Seperti itu. Nggih, Mbak. Jadi guru itu mau tidak mau harus mau belajar teknologi yang digunakan pada saat pembelajaran. Contohnya seperti saat daring saat ini, kita kan bisa menggunakan Meet atau Zoom. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar agar berjalan dengan lancar. Jadi guru tuh mau tidak mau harus belajar cara menggunakannya. Jangan segan untuk bertanya kepada mahasiswa, mungkin peserta didik, bagaimana cara menggunakan teknologi tersebut agar tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Seperti itu. Bagaimana Mbak Anita? Seandainya gurunya itu sering lupa kayak mencet-mencet tombol di laptop itu bagaimana, Mbak? Kalau kan orang tua kan sering lupa untuk belajar gitu. Cara menangani bagaimana, Mbak? Mungkin bisa meminta bantuan mungkin kepada saudara ataupun anak. Kita sebagai mahasiswa juga harus memaklumi karena kan juga masih belum paham cara pengaplikasian teknologinya. Baik, Mbak. Terima kasih. Baik, sama-sama. Mbak Berliana mungkin bisa menambahkan. Bu, saya boleh membantu menjawab Oh iya, pertanyaannya Mbak Riza silakan. tadi. Ya, silakan Mas Panggi. Silakan. Boleh dijelaskan lagi Mbak tadi Mbak Riza pertanyaannya? Mengapa dalam masyarakat kurikulum tersebut dasar utama perkembangannya adalah masyarakat? Bagaimana jika masyarakat itu sendiri tidak berkembang? Ya, pertama dasarnya masyarakat karena membentuk sebuah faktor lingkungan sosial yang pertama itu. Nah, jika masyarakat tidak bisa berkembang, kita harus melihat budaya apa yang membuat masyarakat tersebut tidak berkembang. Contoh kecil saja, di desa itu orang sering budaya kayak istilahnya, saya istilahkan Jawa ya, mangkat awan-awanannya santai gitu lah. Itu kan termasuk budaya, bukan kebudayaan. Budaya masyarakat Jawa yang selalu tenang-tenangnya itu harus dihapuskan dari gimana ya? Istilahnya ngandani gitu loh, Mbak. Ya, pertama kita lihat budaya apa, faktor budaya apa yang membuat masyarakat itu tidak bisa berkembang. Makanya dalam kurikulum itu pertama budaya itu penting banget karena kalau tidak melihat budaya sangat sulit berkembang masyarakat. Itu dari saya. Mungkin kalau ada yang menambahkan lagi silahkan, atau Mbak Berliana ingin menambahkan lagi, itu yang bisa saya bantu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pangi untuk tanggapan jawaban untuk Mbak Riza.
Untuk pertanyaan yang lainnya tadi siapa saya belum tahu. Bisa mohon diulangi lagi yang bertanya tadi. Halo Mbak Arifa, Mbak Berliana. Silakan Mbak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Rahmadona. Pendidikan proses sosialisasi berbudaya, peran guru dalam proses sosialisasi berbudaya adalah sebagai pendamping proses pembelajaran dan sebagai transformator menyampaikan ilmu pengetahuan, materi pembelajaran kepada siswa untuk membangkitkan motivasi, inovasi, dan daya berpikir siswa yang cerdas. Maka memerlukan adanya suatu model pembelajaran. Model pembelajaran ini merupakan suatu cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran untuk membangkitkan kebudayaan atau kebiasaan berpikir cerdas kepada siswa, yaitu dengan guru atau pendidik memberikan suatu persoalan mengenai materi pelajaran kepada siswa dengan harapan siswa dapat berpikir cerdas dan dalam memecahkan persoalan materi pelajaran dan menemukan solusi yang tepat. Sehingga di dalam kelas itu terjadi komunikasi dan interaksi antar siswa mengenai pendapatnya pada solusi persoalan yang diberikan oleh guru. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan pendapatnya, silakan. Cara menjadikan peserta didik itu agar menjadi insan yang berbudaya. Nah, itu caranya bagaimana? Kalau kita sebagai guru, nah, teman-teman di sini kan calon guru ya, silakan memberikan pendapatnya. Silakan Mas Rahmat Danang tadi. Nggak jadi, Bu. Nggak jadi. Saya mau Silakan, menjawab itu, mau membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Diva, Bu. Oh iya, nanti dulu Mas ya, biar yang Ya, Bu. presentasi menjawab Iya. dulu ya. Bagaimana untuk teman-teman yang lain? Cara menjadikan peserta didik agar menjadi insan yang berbudaya. Silakan untuk memberikan pendapatnya. Cara menjadikan tadi apa Bu? Peserta didik menjadi manusia yang berbudaya. Iya, insan yang berbudaya. Dengan menerapkan pendidikan karakter terhadap peserta didik. Contohnya mengajarkan tentang bagaimana bersikap toleransi, jujur, menerapkan karakter religius, mungkin. Ya, betul sekali ya Mbak El. Jadi dengan menumbuhkan pendidikan karakter di sini, nah, peserta didik itu akan timbul. Jadi timbul kebiasaan-kebiasaan baik, tentunya dia akan menjadi suatu insan yang berbudaya. Nah, di sini juga bisa, misalkan ini dikaitkan dengan nanti kaitannya itu juga dengan pertanyaannya Mbak Adifa ya ini ya. Silakan untuk menjawab ya. Untuk Mbak Arifah dan Mbak Berliana silakan. Nah, jadi untuk menjadikan insan yang berbudaya itu kan kaitannya nanti dengan muatan lokal juga. Dengan pengembangan muatan lokal di sekolah seperti itu. Nah, silakan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Adifa.
Ayo silakan Mbak Berliana, Mbak Arifah. Langsung saja dijawab. Sebentar, Bu. Silakan Mbak Arifah, Mbak Berliana. Jangan lama-lama ya, nanti tidur semua ini. Langsung aja dijawab sebisanya, nggak masalah, nggak apa-apa. Nanti teman-teman yang lain menambahkan. Bisa diulangi pertanyaan dari Mbak Adifa? Baik, tadi kan dijelaskan tentang muatan lokal. Nah, dalam pendidikan di Indonesia sendiri, apakah sudah diterapkan muatan lokal tersebut? Karena dulu waktu SMP dan SMA, saya pernah mendapat jadwal ulangan itu
tertulis bahwa ada jadwal muatan lokal gitu. Sementara saya tidak pernah mendapatkan pelajaran tersebut. Kemudian saya tanya pada guru saya, ini apa maksudnya Pak, muatan lokal? Terus beliau bilangnya, oh nggak ada ini, nggak ada. Jadi kosong pada jadwal itu. Begitu. Ataukah sebenarnya muatan lokal tersebut sudah diterapkan, tapi melalui model pembelajaran yang berbeda dari pelajaran yang lainnya. Begitu. Menurut saya, muatan lokal itu sudah diterapkan di Indonesia. Apalagi di daerah, di sekolah pedesaan, karena muatan lokal itu sendiri kan tujuannya untuk membekali peserta didik dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan untuk mengenal dan mencintai sosial, budaya, dan spiritual di daerahnya, serta melestarikan dalam mengembangkan keunggulan dalam kearifan daerah yang berguna bagi lingkungannya dalam menunjang. Contohnya ada pengajaran kesenian di daerah itu sendiri. Jadi secara tidak langsung itu kita bisa mempelajari bagaimana mencintai lingkungan sosial budaya yang ada di masyarakat tersebut. Mungkin yang lainnya bisa menanggapi pertanyaan dari Mbak Adifa. Ya, tadi Mas Rahmat Danang ya ingin menambahkan. Silakan Mas Rahmat Danang. Menurut saya Bu, kalau kenapa di sekolah-sekolah itu udah ada muatan lokal tapi masih belum diterapkan. Mungkin saya cuma memberi masukan buat para sekolah atau instansi supaya dalam mengembangkan kurikulum tersebut lebih disiplin gitu loh Bu. Kayak sudah mengembangkan kurikulum tersebut seharusnya harus lebih disiplin dalam memberi materi. Jadi supaya para peserta didik itu tidak bingung saat ulangan tersebut seperti Mbak Adifa waktu SMP atau SMA. Menurut saya begitu Bu. Ya, terima kasih Mas Rahmat Danang. Silakan untuk teman-teman yang lain memberikan pendapatnya. Saya juga ingin menambahkan sesuatu, Bu. Oh ya, Mas Fahri, silakan. Menurut saya kalau masalah muatan lokal itu kadang tergantung sekolahnya, Bu. Soalnya yang saya alami di sekolah-sekolah lain itu ada yang nggak ada pelajaran bahasa Jawa, ada yang nggak ada pelajaran kayak gitulah. Tapi di sekolah saya sendiri waktu SMA dulu itu ada 2 pelajaran yang ini muatan lokal atau enggak saya agak lupa ya Bu, kurang paham. Tapi ini itu karawitan, ini masuk pelajaran dan juga bahasa Jawa. Mungkin itu tergantung sekolahnya juga. Soalnya sekolah itu kan yang semuanya yang mengurus sekolah ya. Mendapat guru ini, guru itu. Jadi semuanya tergantung sekolahnya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Mas Fahri. Teman-teman yang lain mungkin bisa memberikan tanggapannya. Dulu di sekolah masing-masing bagaimana di sekolah Mas dan Mbak sekalian? Mbak Afriska mungkin bagaimana dulu di sekolahnya? Saya ingin menambahkan. Oh iya, silakan Mbak. Ya, pelajaran muatan lokal di sekolah memang sangat jarang. Untuk mata pelajarannya mungkin memang belum ada, tetapi menurut saya di sekolah sudah ada muatan lokal, tetapi bukan bentuk mata pelajaran, tapi seperti ekstrakurikuler seperti kerawitan, terus
ekstra tari, seperti di Ponorogo ada ekstra tari reok, seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Laili. Silakan teman-teman yang lain. Kalau Mas Panggi, bagaimana Mas di sekolahnya dulu? Kalau saya sih tidak menyalahkan sekolahnya sih. Saya tuh menyalahkan Menteri Pendidikan saat ini sih, Pak Nadiem. Harusnya Pak Nadiem itu juga bagaimana ya? Harus membuat peraturan tentang muatan lokal yang ada di pendidikan Indonesia ini. Mungkin sekolahnya ya juga bisa jadi, karena kalau di Ponorogo ada reok, mungkin memang reok berkembang dari Ponorogo, itu harus. Kalau saya lebih menyalahkan menterinya sih. Harusnya menteri membuat peraturan tentang muatan lokal itu harus segera diterterakan saat ini. Itu saja sih, Bu. Ya, terima kasih Mas Panggi. Ya, jadi memang nah itu dilemanya ya. Jadi muatan lokal itu belum semua sekolah itu menerapkan di sini. Jadi tergantung sekolah masing-masing. Tapi kalau di sekolah saya dulu itu juga sudah ada sih, sudah ada kalau untuk bahasa Jawa itu ada. Lalu ekstrakurikuler, ekskul itu yang mengenai karawitan itu juga sudah ada. Nah itu jadi tergantung sekolahnya sendiri sebetulnya. Nah untuk kaitannya kurikulum dengan daerah ya, jadi kurikulum itu harus disesuaikan dengan daerah masing-masing. Nah di sini kalau misalkan sekolahnya itu ada di desa, nah pembelajarannya harus juga kadang dikaitkan dengan apa yang ada di desa itu, misalkan belajar mengenai pembelajarannya dihubungkan dengan hal-hal yang ada di situ, misalkan ada pertanian ya. Nah, itu dikaitkan dengan pertanian itu, atau mungkin langsung terjun ke tempatnya langsung. Nah, kalau yang untuk di perkotaan itu bisa melakukan kunjungan-kunjungan di wilayah industri seperti itu. Jadi semua itu sebetulnya dikaitkan dengan lingkungannya, lingkungan tempat tinggal. Kalau berdasarkan yang segi landasan sosiologis ini, seperti itu. Juga kebudayaan seperti itu disesuaikan dengan kebudayaan di mana tempat kita tinggal. Kalau bahasa kan juga, kalau bahasa kita tinggal di Jawa bahasanya bahasa Jawa, kita tinggal di Sunda bahasanya bahasa Sunda kan, untuk muatan lokalnya. Lalu kebudayaan itu juga seperti itu. Nah untuk di salah satu SMP di Madiun itu juga ada yang ada ekskul mengenai dongkrek ya, dongkrek itu juga ada. Jadi ya tergantung sekolahnya masing-masing itu sebetulnya. Ada yang memasukkannya itu ke ekskul, ada yang memasukkannya itu mungkin pada waktu pelajaran kesenian. Nah itu bisa dimasukkan mengenai muatan-muatan yang ada di daerah. Kesenian-kesenian di daerah itu bisa dimasukkan ke pelajaran kesenian seperti itu, atau prakarya dalam belajar membuat apa ya, yang di wilayah itu dekatnya ayam panggang, apa sih itu, lupa saya. Itu kan ada gamelan, industri gamelan. Nah, itu mungkin nanti bisa melakukan kunjungan-kunjungan ke situ, jadi tahu cara membuatnya gimana untuk pelajaran prakarya seperti itu. Ya tadi saya lihat Mbak Berliana raise hand ya, angkat tangan. Bagaimana Mbak Berliana, silakan. Baik Bu, saya akan mendapatkan jawaban. Baik Bu, saya akan mendapatkan jawaban. Muatan lokal itu sendiri kan mapel yang materinya itu tidak tercantum pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun boleh ditetapkan pada sebuah satuan pendidikan atau sekolah dengan memperhatikan kondisi lokal
di mana sekolah tersebut berlokasi. Bisa jadi itu antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya itu berbeda mapel muatan lokalnya. Muatan lokal itu bisa dalam hal bahasa atau yang lainnya. Perangkat yang terkait dengan mapel muatan lokal atau silabus dan lain-lain itu dibuat sendiri oleh satuan pendidikan di sekolahnya itu. Dan saya setuju dengan pendapat Kak Fahri tadi, jika setiap muatan sekolah itu berbeda-beda. Karena muatan lokal itu tidak wajib ada, boleh kosong. Dan bisa jadi jika di sekolahnya Kak Adifa itu tidak ada muatan lokal atau tidak diterapkan itu karena pertimbangan tidak punya silabus yang terkait itu dan malas untuk membuat. Bisa jadi juga karena pertimbangan anggaran itu, Bu. Terima kasih. Masih di-unmute, Bu. Oh ya. Ya. Nah, ini menyambung dari pertanyaan Mbak Anita tadi ya. Jadi, bagaimana cara menyikapi guru yang gaptek? Kalau menurut teman-teman bagaimana cara menyikapinya? Memang ini banyak ya terjadi. Apalagi pada waktu pembelajaran daring. Nah, ini banyak yang gaptek ini guru-guru, tidak hanya guru-guru, dosen-dosen itu juga masih banyak yang membutuhkan bantuan. Nah, silakan untuk memberikan pendapatnya, pendapat teman-teman. Silakan Mbak Vera, mungkin memiliki pendapat mengenai hal ini. Ya, baik. Pendapat saya, kalau guru gaptek itu wajar, Bu. Soalnya mahasiswa sendiri saya juga gaptek ya. Jadi ya sebisa mungkin minta diwarahi ya, Bu. Minta penjelasan. Minta diajari sama yang bisa. Sudah gitu aja, Bu. Karena ya teknologi itu ya sulit-sulit gimana gitu. Cukup gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mbak Wira. Nah, jadi menyikapi hal ini ya, pihak sekolah itu biasanya mengadakan sosialisasi atau mengadakan seperti workshop seperti itu. Workshop dalam penggunaan teknologi seperti menggunakan Google Meet, Zoom seperti ini. Nah, guru-guru yang masih gaptek itu jadi di sini dibimbing ya sampai bisa. Nah, kalau untuk sekolah-sekolah itu biasanya guru-guru itu pada waktu pembelajaran daring itu ke sekolah. Nah, jadi di situ ada teknisi yang membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran seperti itu. Nah, untuk di Unipmas sendiri ini juga ada pelatihan atau workshop untuk dosen-dosen bagaimana caranya menggunakan Elma. Jadi dulu sebelum Elma itu diluncurkan itu sudah ada workshopnya untuk penggunaannya bagaimana. Nah, jadi seperti itu akan meminimalisasi adanya kekurangan dalam pembelajaran ya. Jadi pembelajaran itu akan bisa berjalan dengan lancar. Nah, kalau Google Meet belum bisa ya itu biasanya untuk guru-guru yang muda atau dosen-dosen yang muda itu akan membantu ini bagaimana caranya menyalakan seperti itu. Ya, betul sekali bahwa yang penting itu ada tidak malu bertanya. Seperti itu. Jadi pihak lembaganya itu juga harus tanggap ya. Jadi harus selalu mengontrol apakah pembelajaran ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, kalau di Unipmas sendiri itu selalu dipantau ya pembelajaran
misalkan di Elma itu apakah pembelajaran itu selalu berjalan dengan lancar atau tidak. Makanya kalau untuk misalkan seperti ini ya, kita Google Meet, ini kan untuk saya itu menggunakan akun dari kampus, email kampus, jadi dan pembelajarannya wajib direkam. Nah, untuk rekamannya nanti langsung masuk ke kampus, jadi apakah saya ini beneran ngajar apa enggak, nah itu kampus akan tahu seperti itu. Nah, kalau di kampus kan seperti itu, karena dosennya juga kadang WFH, kadang WFU. Nah, kalau untuk guru-guru itu kebanyakan WFO ya, masih WFO meskipun siswanya di rumah daring, kalau yang dulu ya. Nah, itu jadi untuk guru-guru itu ada teknisi yang membantu waktu di sekolah dalam mengoperasikan Google Meet atau Zoom seperti itu. Nah, silakan tadi ya masih ada yang ingin bertanya ya tadi, silakan untuk melanjutkan diskusi. Tadi ada Mas Rivaldo yang ingin bertanya, silakan. 3 pertanyaan lagi masih bisa ini sepertinya. Ya, jamnya sudah jam segini ya. Silakan Mas Rivaldo. Halo Mas Rivaldo, apakah masih di tempat? Halo, halo. Bagaimana? Apakah ingin bertanya? Atau teman-teman yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Iya. Mas Rivaldo jadi tanya enggak, Mas Rivaldo? Oh ya, silakan, Mas Rivaldo. Jadi Bu, Tadi jadi. sudah duluan ya. Setelah Mas Rivaldo nanti baru Mas Fahri ya. Silakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang saya tanyakan itu kan tadi kelompoknya Mbak siapa tadi? Saya lupa namanya. Itu tadi bahas tentang landasan teknologi. Berliana. Nah, pertanyaan saya ini nggak jauh, ya Mbak Beliana. Pertanyaan saya ini nggak jauh-jauh dari teknologi juga. Jadi kan kita sekarang kan menghadapi pandemi, which is kita pakai peralatan yang pakai teknologi kan kayak Zoom atau apa. Nah, dalam pembelajaran itu kan biasanya siswa yang belajar online itu bosan toh, kalau lama-lama kan bosan. Nah, itu bagaimana Mbak caranya agar siswa-siswa tersebut nggak bosan saat pelajaran online kayak gitu. Apakah pertanyaan saya bisa diterima? Baik, Kak Rivaldo. Halo, Mbak Beli. Baik, terima kasih. Silakan untuk Mas Fahri tadi ya. Ya, Bu. Langsung saja Mas Fahri. Saya ingin bertanya perihal KKM di setiap sekolah atau daerah. Kan karena KKM itu di setiap sekolah atau daerah itu kan berbeda-beda. Seperti kasusnya teman saya itu dulu ada yang dia itu pinter banget pindahan dari Lampung ke Ngawi. Waktu dari Lampung itu dia ranking terus, di Ngawi itu juga ranking terus kan. Tapi gara-gara di Lampung itu KKM-nya tidak setinggi di sini, jadi nilainya itu di rapotnya itu kayak anjlok terus naik gitu loh Bu. Jadi waktu di rata-rata itu nggak tinggi, jadi nggak bisa buat SNMPTN kalau nggak salah. Jadi apakah hal tersebut itu juga karena masyarakat yang berbeda atau bagaimana Bu? Sudah, terima kasih.
Silakan Mbak Berliana dengan Mbak Arifah. Langsung dijawab aja Mbak Arifah. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iya, Kak. Mas. Jika peserta didik tersebut itu kan jika pembelajaran jika pakai Jmeet atau Zoom itu kan kayak bosen gitu ya. Jadi guru itu atau pendidik itu harus bisa menciptakan sebuah keanekaragaman atau variasi model pembelajaran. Contohnya itu seperti ada dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mata kuliah fonologi itu menciptakan sebuah variasi model pembelajaran itu dengan video gitu. Jadi nantinya pendidik tersebut itu kayak merekam terlebih dahulu materi yang akan disampaikan terhadap peserta didiknya itu. Nanti jika sudah saatnya mata kuliah itu tiba, itu bisa dibagikan di Elma, begitu. Dan untuk variasinya itu dalam video tersebut itu ada sebuah PPT yang ada audionya dan juga ada visualnya. Jadi mahasiswa itu bisa kayak bisa mempelajari materi tersebut itu secara terus gitu, Bu. Kayak kan misalnya Jmeet nih. Kalau Jmeet itu dia kan habis ikut Google Meet itu tidak bisa untuk ditayangkan kembali. Dan untuk ini video di Elma ini bisa diputar berkali-kali gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Berliana. Nah, memang bagaimana pembelajaran itu ya, metode pembelajaran itu sangat mempengaruhi ya dalam pembelajaran daring ini terutama. Nah, untuk yang tadi yang disampaikan Mbak Berliana itu, kalau saya sendiri itu untuk semester lalu, saya kadang juga seperti itu membuat video pembelajaran. Jadi langsung saya unggah di Elma dan tidak ada Google Meet seperti ini ya. Nah, tapi kalau ini menurut saya pribadi ya, kalau dengan cara seperti itu, interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau pendidik dengan peserta didik itu kurang kalau menurut saya. Karena ya udah kita mengunggah video lalu mahasiswa melihat seperti itu kan nggak ada interaksi. Nah, jadi kalau yang baik seperti apa? Kalau menurut saya harus ada kadang diselingi dengan interaksi secara langsung seperti menggunakan Google Meet. Lalu kadang-kadang juga menggunakan video pembelajaran seperti itu. Nah, untuk video pembelajaran sendiri itu sebetulnya ya, yang benar itu tidak lebih dari 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit itu nanti akan siswa itu jenuh melihat. Jadi
Kalau materinya panjang itu bisa dibuat 10 menit dulu. Nah, nanti dibuat lagi. Jadi mungkin ada 3 video pembelajaran seperti itu. Nah, itu kalau berdasarkan teorinya seperti itu. Nah, tapi untuk pembelajaran daring di sekolah ya, itu sayangnya belum seperti itu. Yang saya banyak temui di lapangan. Nah, kalau untuk perguruan tinggi ini masih bagus sekali ya kalau untuk dosen dan mahasiswa itu masih ada Google Meet, masih ada Zoom, masih ada video pembelajaran. Nah, kalau untuk siswa sekolah itu yang kasihan itu yaitu jadi mereka itu kalau pembelajaran daring tidak semua gurunya itu memberikan video pembelajaran atau melakukan Google Meet atau Zoom. Kebanyakan itu cuma diberi materi terus tugas. Nah, itu bagaimana memahaminya apalagi di usia yang masih membutuhkan pengalaman langsung. Kan sangat sulit kalau membaca materi terus langsung mengerjakan tugas-tugasnya juga banyak kan. Nah, jadi itulah makanya mungkin kan ini terus akhirnya ada tatap muka secara bertahap ya, karena memang kalau anak sekolah itu lebih membutuhkan pembelajaran langsung. Nah, kecuali untuk mahasiswa, nah mahasiswa ini masih enak sebetulnya, masih meskipun pembelajarannya daring seperti ini kan masih Google Meet seperti ini masih enak, masih Zoom, masih ada video pembelajaran lah paling enggak. Tapi mungkin apakah ada dosen yang cuma memberikan materi saja? Apakah ada? Tidak ada video pembelajaran atau Google Meet? Nggak ada ya. Nah, itu kan bisa dilihat bahwa untuk perguruan tinggi itu sudah lancar kalau kata saya ya. Sudah lancar pembelajaran daringnya. Beda dengan di sekolah-sekolah. Itu. Nah, ini tentunya sulit sekali ya mengontrol siswa bagaimana agar tidak bosan pada pembelajaran online. Nah, itu sebetulnya ya tergantung gurunya itu sendiri. Kalau cuma diberi materi seperti itu ya siswa akan tentunya ya sudah bosan, tidak mudeng juga kan, tidak paham atas pelajarannya itu. Jadi yang efektif pembelajaran daring kalau untuk siswa, kalau menurut saya ya dengan Google Meet atau Zoom, atau paling tidak dengan video pembelajaran seperti itu harusnya. Tapi kenyataannya di lapangan kan tidak seperti itu. Begitu. Itu sedikit dari saya ya, Mas Rivaldo. Nah, silakan untuk pertanyaan Mas Fahri. Silakan Mbak Beriana, Mbak Arifah. Iya, sama-sama. Silakan Mbak Arifah. Baik, Ibu. Soal pertanyaan Mas Fahri, apakah penurunan KKM pada siswa itu berpengaruh pada lingkungan masyarakat yang seperti itu? Jadi menurut saya itu dalam penurunan KKM si peserta didik tersebut itu juga berpengaruh mendapat pengaruh dari lingkungan masyarakatnya itu sendiri. Kan setiap hari berinteraksi dengan lingkungan tempat tinggal dia tinggal. Jadi otomatis prestasinya pun juga berpengaruh, cara berpikirnya juga berpengaruh dalam kegiatan pembelajarannya. Ataupun tingkat prestasi yang dari sekolah yang pertama itu berbeda dengan tingkat prestasi yang ada di sekolah yang baru. Jadi lingkungan masyarakat itu sangat berpengaruh dalam prestasi si peserta didik tersebut.
seperti itu, Bu. Silakan teman-teman yang lain mungkin bisa menambahkan. Saya menanggapi jawabannya Mbak Arifah, Bu. Silakan Mbak Anita. Menurut saya itu tidak, Bu. Tidak pengaruh dari lingkungan masyarakat. Itu karena dirinya sendiri. Karena itu kan pola pikirnya itu kayak terganggu, apa nggak konsentrasi saat belajar gitu, Bu. Menurut saya gitu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anita atas tanggapannya. Nah, membahas mengenai KKM. Nah, KKM di setiap sekolah itu apakah sama? Jadi tidak ya. KKM di setiap sekolah itu berbeda-beda tergantung sekolahnya masing-masing dalam menetapkan KKM. Nah, yang terjadi di kondisi sekarang ini, nah banyak sekolah-sekolah itu yang memasang nilai yang tinggi untuk KKM-nya. Kenapa? Supaya siswa-siswa yang ada di sekolahan tersebut itu bisa menggunakan nilai itu untuk mendaftar di jenjang berikutnya. Jadi supaya bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang lain. Nah, itu sebetulnya yang menjadi dilema. Jadi KKM itu sekarang itu pada tinggi-tinggian supaya siswanya itu nilainya juga ikut tinggi. Nah, padahal sebetulnya dengan seperti itu guru itu juga kesulitan loh dengan KKM tinggi karena mau nggak mau kan nilai minimal adalah misalkan nilai minimal adalah 85. Nah, berarti setelah mengikuti remedi kan siswa akhirnya nilainya juga 85 kan. Padahal mungkin kemampuannya tidak mencapai itu. Nah, jadi di sini KKM itu ya sebetulnya bagus untuk siswa karena ngatrol nilai. Tapi di lain pihak itu membuat siswa itu ya udahlah, nggak usah terlalu ngoyo lah, nilainya nanti minimal juga 85. Misalkan seperti itu. Nah, ya itu dilemanya. Jadi kenapa setiap sekolah KKM-nya berbeda-beda? Yaitu tergantung dari sekolahannya tersebut ya, dari sekolah tersebut. Nah, memang biasanya kalau untuk sekolah-sekolah yang bonafit atau yang favorit itu KKM-nya tinggi-tinggi seperti itu. Saya juga kurang tahu ya itu kenapa KKM-nya sebetulnya faktornya itu apa saja yang mempengaruhi nilai KKM kenapa bisa tinggi, mengapa bisa rendah. Tentunya kalau KKM itu biasanya itu dari rata-rata nilai dari siswa itu bagaimana. Nah, tapi kenyataannya sebetulnya bukan rata-rata nilai. Jadi sekolah itu langsung mencanangkan kalau KKM-nya segini seperti itu. Jadi sebetulnya bukan rata-rata nilai dari siswa di sekolah tersebut. Tapi memang rata-rata itu nilai rata-rata itu dijadikan alasan untuk menetapkan KKM-nya segini. Nah, tapi sebetulnya KKM itu kenapa dibuat seperti itu? Yaitu supaya siswa itu bisa bersaing dengan sekolah lain, dengan siswa sekolah lain untuk di jenjang berikutnya seperti itu untuk KKM. Nah, saya kira cukup ya untuk diskusi kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:40, ini rekor ini hari ini kita sampai hampir jam pukul 10. Tapi memang kuliahnya sebetulnya sampai pukul 10 ya. Tapi nggak kuat juga kalau sampai pukul 10 dari 7:30. Oke, baik. Begitu ya. Silakan dinyalakan semua untuk kameranya. Ya, silakan dinyalakan dulu sesi dokumentasi. Ya. 1, 2, 3. Ya,
begitu teman-teman untuk perkuliahan kita hari ini ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih Mbak Arifah, Mbak Berliana atas presentasi hari ini, diskusi yang sangat menarik. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.